Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Saila Kirmatondang dengan NPM 2408260041 ingin mempresentasikan tugas saya yang di blog kardio dengan berjudul penyakit aritmia. Jadi, definisi aritmia itu adalah gangguan irama jantung yang terjadi akibat kelainan pada pembentukan impuls listrik otomatik atau penghantaran impuls listrik konduktif di jantung. Akibat gangguan tersebut, denyut jantung dapat menjadi terlalu cepat atau takikardia. Terlalu lambat itu brakardia atau tidak teratur. Perubahan irama ini dapat mengganggu kemampuan jantung memompa darah secara efektif sehingga suplai oksigen ke jaringan tubuh dapat berkurang. Tingkat keparahan aritmia bervariasi, mulai dari yang tidak menimbulkan gejala hingga yang dapat mengancam jiwa. Selanjutnya masuk di etiologi. Jadi aritmia dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang terhubung dengan sistem kelistrikan maupun kondisi jantung. Yaitu pertama, itu ada gangguan sistem konduksi jantung. Jadi, sistem konduksi jantung berfungsi menghasilkan dan mengantarkan impuls listrik agar jantung berkontraksi secara teratur. Bila terjadi gangguan pada pembentukan atau penghantaran impuls, maka irama jantung menjadi abnormal. Gangguan ini dapat berupa pembentukan impuls yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau adanya jalur penghantaran listrik yang tidak normal. Yang kedua itu penyebab jantung, itu ada PJK, gagal jantung, dan kardiopneumatik. Jadi penyebab jantung koroner atau PJK itu dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke otot jantung sehingga jaringan konduksi mengalami kerusakan. Baru gagal jantung menyebabkan perubahan struktur dan fungsi jantung yang meningkatkan risiko terjadi aritmia. Selanjutnya itu ada kardiopneumatik, itu menyebabkan perubahan bentuk atau penebalan otot jantung sehingga pengantaran impuls listrik menjadi tidak normal. Baru ada gangguan elektrolit atau K+, Mg2+, baru Ca2+. Jadi, elektrolit memiliki peran penting dalam proses pembentukan impuls listrik jantung. Yang pertama itu ada kalium. Kalium itu berperan dalam proses regulasi sel otot jantung. Baru ada magnesium, itu membantu menjaga stabilitas aktivitas listrik jantung. Baru ada kalsium, itu berperan dalam kontraksi otot jantung dan pembentukan impuls listrik. Baru ketidakseimbangan salah satu elektrolit tersebut dapat memicu terjadinya aritmia. Yang ketiga, itu ada faktor risiko. Jadi, berupa kondisi dapat meningkatkan kemungkinan seorang mengalami aritmia, yaitu pertama itu ada usia lanjut. Jadi, usia lanjut ini seiring bertambahnya usia, jaringan sistem konduksi jantung mengalami proses degeneratif sehingga pengantaran impuls listrik menjadi kurang optimal. Yang kedua itu ada hipertensi. Jadi, hipertensi ini tekanan darah tinggi yang berlangsung lama menyebabkan pembesaran dan penebalan otot jantung sehingga meningkatkan resiko gangguan irama jantung. Yang ketiga itu diabetes mellitus atau DM. Diabetes dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan saraf termasuk yang berperan dalam pengaturan aktivitas listrik jantung. Yang keempat adalah penyakit jantung. Itu berbagai penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung maupun kardiopneumatik dapat mengubah struktur dan fungsi jantung sehingga meningkatkan resiko aritmia. Yang kelima itu merokok. Jadi, merokok adalah zat-zat dalam rokok dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis, baru mempercepat denyut jantung serta merusak pembuluh darah sehingga peningkatan kemungkinan terjadi gangguan irama jantung. Yang keempat itu ada patofisiologi. Jadi, patofisiologi aritmia ini terjadi akibat gangguan pada siklus kelistrikan jantung melalui dua mekanisme utama, yaitu gangguan pembentukan impuls dan gangguan penghantaran impuls atau berkombinasi keduanya. Jadi, gangguan automatik yang menyebabkan sel-sel pemacu jantung menghasilkan impuls listrik secara tidak normal, lebih baik lebih cepat maupun lebih lambat seharusnya. Akibatnya, irama jantung berubah menjadi terlalu cepat atau terlalu lambat.
Baru, gangguan reiterasi terjadi ketika impuls listrik berputar kembali menjadi jalur konduksi tertentu sehingga menimbulkan gangguan berulang yang menyebabkan denyut jantung menjadi sangat cepat dan tidak teratur. Baru, kedua, mekanisme tersebut menghasilkan irama jantung abnormal sehingga kondisi kontraksi jantung menjadi kurang efektif. Akibat curah jantung menurun, aliran darah ke organ-organ tubuh berkurang, dan berfungsi organ-organ terganggu bila berlangsung lama atau lambat. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi organ akibat kurangnya suplai oksigen. Baru yang kelima itu ada manifestasi klinis. Jadi, gejala aritmia bergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Yang pertama itu ada palpitasi. Jadi, palpitasi merasakan denyut jantung tidak normal, seperti berdebar, berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Yang kedua, jantung berdebar. Jadi, denyut jantung terasa lebih kuat atau tidak cepat dibandingkan biasanya. Keluhan ini sering muncul secara tiba-tiba, dapat berlangsung singkat maupun lama. Baru yang ketiga ada pusing. Jadi, irama jantung abnormal dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke otak sehingga pasien merasa pusing atau melayang. Yang keempat itu ada sesak nafas. Jadi, sesak nafas penurunan kemampuan jantung memompa darah menyebabkan distribusi oksigen ke tubuh berkurang sehingga pasien mengalami sesak nafas terutama saat aktivitas. Yang kelima ada nyeri dada. Jadi, nyeri dada gangguan irama yang berat dapat meningkatkan kebutuhan oksigen jantung atau menurunkan aliran darah koroner sehingga menimbulkan rasa nyeri atau tidak nyaman di dada. Yang keenam itu ada pemeriksaan penunjang. Jadi, pemeriksaan penunjang dilakukan untuk memastikan adanya gangguan irama jantung dan mencari penyebab. Jadi, yang pertama itu, untuk pemeriksaan penunjang yang pertama itu ada EKG 12 depan. Itu merupakan pemeriksaan utama untuk merekam aktivitas listrik jantung. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan jenis aritmia, frekuensi denyut jantung, serta gangguan konduksi yang terjadi. Yang kedua itu ada Holter monitor. Jadi Holter monitor adalah alat perekam EKG yang digunakan selama 24 sampai 48 jam atau lebih untuk mendeteksi aritmia yang muncul secara hilang timbul dan mungkin tidak terperangkap dalam pemeriksaan EKG biasa. Yang ketiga ada elektrolit darah. Jadi pemeriksaan ini bertujuan menilai kadar kalium, magnesium, dan kalsium dalam darah karena gangguan keseimbangan elektrolit dapat menjadi penyebab maupun pemicu aritmia. Yang keempat ada ekokardiografi. Itu ekokardiografi digunakan menilai struktur dan fungsi jantung seperti ukuran ruang jantung, fungsi pompa jantung, serta adanya kelainan yang dapat menyebabkan aritmia. Yang ketujuh itu ada tata laksana. Jadi, tata laksana aritmia sesuai dengan penyebab dan jenis aritmia. Yang pertama itu ada koreksi penyebab elektrolit, hipoksia, dan obat. Jadi, langkah pertama dalam memperbaiki faktor yang memicu aritmia itu seperti mengoreksi gangguan elektrolit, mengatasi hipoksia agar suplai oksigen kembali adekuat, baru menghentikan atau menyesuaikan obat yang dapat memicu gangguan irama jantung. Yang kedua, itu ada obat aritmia. Jadi, obat aritmia diberikan untuk membantu mengontrol atau mengembalikan irama jantung menjadi normal. Pemilihan obat sesuai dengan jenis aritmia yang dialami pasien. Yang ketiga, itu ada manurovagal atau STV. Itu manuver vagal digunakan terutama pada subventricular tachycardia. Itu manuver ini bertujuan meningkatkan aktivitas saraf vagus sehingga memperlambat penghantaran influx melalui nodus atrioventricular atau AF nodul dan membantu memberhentikan irama cepat tersebut. Yang keempat itu ada kardioverasi atau defibrasi. Jadi, kardioverasi ini menggunakan kejutan listrik yang terkoordinasi dengan irama jantung untuk mengembalikan irama normal pada aritmia tertentu. Baru ada defibrillasi memberikan kejutan listrik
tanpa sinkronasi pada kondisi aritmia yang mengancam jiwa, sehingga diharapkan aktivitas listrik jantung dapat kembali normal. Yang ke-8 itu ada komplikasi. Jadi, komplikasi apabila tidak ditangani dengan baik, aritmia dapat menimbulkan berbagai komplikasi, yaitu pertama ada stroke. Jadi, stroke irama jantung yang tidak normal dapat menyebabkan terbentuknya bekuan darah di jantung. Bekuan tersebut dapat terbawa ke pembuluh darah otak dan menyebabkan stroke. Yang kedua itu ada gagal jantung. Jadi, gangguan irama yang berlangsung terus-menerus membuat kemampuan jantung memompa darah menurun sehingga akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung atau memperberat gagal jantung yang sudah ada. Yang ketiga itu ada tromboli. Itu selain ke otak, bekuan darah juga dapat berpindah ke organ lain melalui aliran darah dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau tromboni. Baru ada henti jantung. Pada aritmia berat, aktivitas listrik dapat menjadi sangat tidak teratur, sehingga jantung kehilangan kemampuan memompa darah secara efektif. Kondisi ini menyebabkan henti jantung dan merupakan keadaan gawat darurat yang memerlukan penanganan segera. Sekian presentasi dari saya, yaitu untuk di blog kardio. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.